Tentukan hasil pembagian 2x kuadrat YZ per 3YZ kuadrat dibagi 4XY kuadrat Z per 15XYZ. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta, masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas LKS Matematika Omega kelas 7, yakni uji kompetensi halaman 9, 10 mungkin nanti ya. Mudah-mudahan nyampe ya halaman 9, 10 bagian C, D, dan E. Ya. Kita langsung aja ke soalnya. Ini soal yang pertama adalah nomor 1 bagian C. Selesaikan operasi 11x dikalikan 5x kuadrat kurangi 4y dengan menggunakan sifat distributif. Jadi ini ada 11x dikalikan dengan 5x kuadrat dikurangi 4y. Sifat distributif itu artinya dikalikan masing-masing seperti ini ya. Jadi sama dengan 11x ini dikalikan dengan 5x kuadrat kemudian dikurangi dengan 11x juga dikalikan dengan dikalikan dengan 4y, dikalikan dengan 4y gitu, sama dengan 11x dikali 5x kuadrat, maka ini 55x pangkat 3, lalu dikurangi 11x kali 4y itu berarti 44xy gitu ya. Atau langsung juga boleh, nggak perlu ditulis begini, kita kalikan aja itu 11x dikali 5x kuadrat maka 55x pangkat 3, kemudian 11x langsung dikalikan negatif 4y berarti negatif 44xy. Udah gitu aja ya. Kita lanjut nomor 2. Tentukan koefisien X pada bentuk aljabar. Ingat lagi ya, koefisien itu apa ya? Koefisien itu adalah angka. Ingat, angka yang menempel pada variabel. Nah, di soal ini kita fokusnya di variabel X, jadi nggak perlu lihat yang lain sih. Kita lihat X-nya di situ. Untuk yang A itu X-nya adalah ini ya. Berarti koefisien adalah angka yang ada di depan variabel X itu, yaitu negatif 6. Kemudian untuk yang B di sini ini positif 12, berarti 12 aja nulisnya. Kemudian yang terakhir C ini 14. Oke, kita lanjut nomor 3. Sebuah truk mengangkut 19 keranjang berisi salak dan 4 keranjang berisi apel. Ini kita misalkan ya. Misalkan satu keranjang yang isinya salak itu X, lalu satu keranjang yang isinya apel itu Y. Jadi kalau ada 19 keranjang berisi salak, maka boleh kita tulis sebagai 19x secara aljabar. Nah, dan itu dijumlah 4 keranjang berisi apel, berarti 4y, karena satu keranjang apelnya itu y. Jadi bentuk aljabarnya adalah 19x plus 4y. Kita lanjut nomor 4. Sederhanakan bentuk. Ini ada 5x ditambah 2y per 3x ditambah 2 dikali x kurangi y per 2x. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya di sini kita pakai 6x saja ya. 6x ya. 6x kemudian kita bagi 3x itu hasilnya 2 kita kalikan dengan 5x plus 2y. 2 kali 5x plus 2y. Kemudian
6x juga kita bagi 2x, itu hasilnya 3. 3 kita kalikan 2 kali x kurangi y. Jadi si 3 nya kita kalikan 2 aja, nanti baru kita kalikan dengan x kurangi y. 3 kali 2 itu 6. Kita kalikan lagi berikutnya dengan x kurangi y. Baru berikutnya yang atas kita kalikan begini. Ini 10x plus 4y ditambah yang ini 6x dikurangi 6y, penyebutnya jadi 1. 6x sama dengan 10x ditambah dengan 6x, 16x, lalu 4y dikurangi 6y itu negatif 2y per 6x. Ini bisa kita sederhanakan kalau kita mau menyederhanakan. Caranya gimana? Kita bagi 2 semua ya. Kita bagi 2 sama dengan 16x harus dibagi 2 juga ya, itu 8. Kemudian negatif 2 nya juga harus dibagi 2 jadi negatif y, dan 6x nya kita bagi 2 jadinya x. Ini bentuk yang paling sederhana, tapi kalau mau sampai sini juga nggak masalah, karena cuma kalau pertanyaannya sederhanakan maka bentuk yang paling akhir seharusnya yang ini. Oke, berikutnya soal nomor 5. Tentukan hasil pembagian 2x kuadrat YZ per 3YZ kuadrat dibagi 4XY kuadrat Z per 15XYZ. Oke, kita akan ubah pembagiannya jadi perkalian untuk bisa menyederhanakan bentuk yang ribet ini. Jadi 2x kuadrat YZ per 3YZ kuadrat ini kita jadikan perkalian. Yang belakang dibalik 15xyz per 4xy kuadrat z. Semuanya ya dibalik. Dan kita hitung masing-masing, atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 15 itu 30 ya. Kemudian x pangkat 2 dikali x. Ya, ini bertahap ya. Angka dulu lalu x-nya. X kuadrat kali x berarti x-nya nambah 1, maka pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 3. Sini y kali y-nya ada 2, berarti y pangkat 2. Lalu z kali z itu z pangkat 2 per angkanya yang bawah juga 3 kali 4 itu 12. Kemudian y kali y kuadrat itu berarti y pangkat 3. Lalu ini ada x, z-nya z pangkat 2 kali z berarti z pangkat 3. Kemudian kita sederhanakan ya. Angkanya 30 sama 12 ini bisa kita bagi 6. 30 kalau dibagi 6 5, 12 kalau dibagi 6 itu 2. Jadi angkanya tinggal 5 per 2. Untuk variabelnya kita kurangi pangkatnya ya. Ya, kita kurangi pangkatnya. Di sini saya akan letakkan si variabel itu sesuai dengan pangkat terbesarnya ya. Jadi untuk x kan di atas x pangkat 3, di bawah x. Berarti kalau kita kurangi 3 kurangi 1 itu x pangkat 2. Karena pangkat terbesar di atas, maka sisanya saya taruh di atas, x pangkat 2. Kemudian untuk y ini ada y pangkat 2 sama y pangkat 3. Kita kurangi pangkatnya ya, 3 kurangi 2. Sisanya kita taruh di pangkat tertingginya, yaitu di bawah, y pangkat 1. Z nya pun sama, z pangkat 2 nya di atas, z pangkat 3 di bawah, berarti sisanya saya tulis di bawah, z pangkat 1. Jadi bentuk sederhananya yaitu ini, 5x kuadrat per 2yz. Oke, itu tadi bagian C. Kita lanjut bagian D. Ini bagian D, hasil pengurangan dari pengurangan 4x dari 16x min 8y. Berarti di sini 16x dikurangi 8y-nya yang dikurangi dengan 4x ya, ini nomor 1. Ini yang dikurangi. 8y-nya tetap turun ya, min 8y, lalu 16 kurangi 4 itu 12x ya. Berarti ini jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini perkalian ya. Nomor 2 perkalian, 5 kali 3 itu 15 x ya, nggak ada temennya. Y nya ada y pangkat 2 kali y pangkat 2, berarti y pangkat 4
ya, per di bawah ini 2 kali 6 itu 12, lalu Y kali X itu XY atau YX ya, boleh macam-macam gitu. Ini boleh dibolak-balik maksudnya ya. Nah, ini X bisa dicoret, kemudian 15 sama 12 bisa dibagi 3. Jadi kalau saya bagi 3 5, 12 kalau dibagi 3 itu 4 ya. Berarti sama dengan ya 5Y pangkat 4 per 4Y. Nah ini pangkatnya boleh dikurang ya Y-nya. Y pangkat 4 dibagi Y berarti pangkatnya bisa dikurang, 4 kurangi 1 3. Maka ini 5Y pangkat 3 per 4. Nah ini jawabannya E. Kemudian nomor 3, koefisien variabel P pada bentuk aljabar ini, P-nya yang ini. Berarti koefisiennya negatif 4. Negatif 4 itu A. Oke, lanjut. Bentuk sederhana dari 16X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Angkanya dulu, 16 bagi 2 itu 8. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 pangkat 2. Berarti X pangkat 1 8X. Maka ini jawabannya B. Kemudian yang terakhir, hasil dari 6 dikali 4X plus 2Y. Kalikan begini ya, 6 kali 4X itu 24X, lalu 6 kali 2Y itu positif 12Y. Nah ini jawabannya F. Oke, kita lanjut bagian E. Bagian E, nomor 1, koefisien dari X pangkat 3 pada bentuk aljabar 15 dikurangi 2X ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X pangkat 3 adalah titik-titik. Adalah 9, maaf, adalah 9. Benar apa salah? Oke, ini kan X pangkat 3 nya yang ini. Koefisien berarti angka yang ada di depan variabel X pangkat 3. Nah di sini angkanya kan memang 9, tapi ada tanda negatif di sini. Jadi koefisiennya seharusnya adalah negatif 9. Ya, berarti ini salah. Kemudian banyak suku dari 16X dikurangi 7Y ditambah 4X kuadrat adalah 2. Ini juga salah ya, karena sukunya ada 3. Nah, ada 3 suku. Ini salah. Kemudian bentuk sederhana dari 16X dikurangi 11Y dikurangi 6X adalah 10X dikurangi 11Y. Di sini ada 16X dikurangi 6X ya, yang sejenis hanya itu yang bisa dihitung, cuma itu. 16X kurangi 6 berarti 10X. Negatif 11Y nya tetap, berarti yang ini benar. Kemudian di dalam lemari terdapat 7 kotak permen dan 9 permen. Bentuk aljabarnya adalah, ini kita misalkan satu kotak permen itu adalah X ya. Jadi kalau ada 7 kotak permen, ini 7X. 9 permennya tetap berupa angka, jadi plus 9. Nah ini berarti benar. Maaf, salah gitu. Dan yang terakhir, operasi 15X ditambah 2Y sama dengan 23Y ditambah 15X. Ya kalau saya salah sebut tolong dikoreksi ya. Ini kan dibolak-balik, 15 plus 23 jadi 23 plus 15, dan ini sama dengan, berarti sifatnya bolak-balik. Sifat bolak-balik disebut komutatif, berarti ini benar. Oke, itu tadi pembahasan soal dari LKS halaman 9-10 bagian C, D, E ya. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau kamu punya kritik dan saran dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, atau punya soal yang mau ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar juga ya. Nanti kita akan buatkan video jawabannya. Kalau kamu suka video ini silahkan klik tombol like-nya. Kalau nggak suka silahkan klik tombol dislike-nya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari video-video kita. Segitu dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBO Channel. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.